Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pada malam hari ini membahas tentang akidah Islam dari risalah yang berjudul Nubdatun fil Aqidah karya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang rukun iman yang pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya terkandung 4 hal. Yang pertama adalah mengimani wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Kemudian yang kedua adalah mengimani keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, dalam mencipta, memberi rizki dan mengatur alam semesta. Kemudian yang ketiga adalah mengimani keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi. Dan yang keempat adalah mengimani keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama dan sifatnya. Hal yang pertama, beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis rahimahullah menjelaskan bahwa itu dibuktikan dengan berbagai bentuk dalil. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ditunjukkan oleh fitrah, hati nurani manusia. Demikian juga ditunjukkan dengan bukti akal. Kemudian ditunjukkan dengan bukti syar'i. Dan yang keempat adalah ditunjukkan dengan bukti yang bersifat indrawi, sesuatu yang bisa disaksikan. Sehingga pada bukti yang pertama, bahwa setiap manusia itu memiliki fitrah, memiliki hati nurani untuk mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya yang maha mencipta. Kemudian dalil akal tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan begitu saja tanpa ada yang mencipta, am humul khaliqun, atau apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tentunya dua-duanya tidak. Bagaimana manusia itu bisa menciptakan dirinya sendiri? Karena sebelumnya manusia itu tidak ada. Manusia sebelumnya tidak ada, dan sesuatu yang tidak ada tentu tidak bisa menciptakan. Demikian juga apabila dikatakan manusia itu tercipta begitu saja tanpa adanya yang mencipta, maka itu hal yang tidak mungkin. Dan sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja itu tidak teratur. Sedangkan makhluk manusia, alam semesta itu sangat teratur, sangat indah, menunjukkan ada yang menciptakannya. Kemudian dalil yang ketiga adalah dalil syar'i, bahwa seluruh nabi dan rasul menyampaikan kepada umatnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus mereka. Kemudian dalil yang ketiga adalah tadi yang pertama dalil fitrah, yang pertama, kemudian yang kedua adalah dalil akal, kemudian yang ketiga dalil syar'i, dalil yang keempat adalah dalil hissi, sesuatu yang bersifat indrawi, sesuatu yang bisa dilihat dan disaksikan. Di antara bentuknya adalah ketika seseorang berdoa kemudian dia mendapatkan apa yang diinginkan,
menunjukkan ada yang mengabulkannya, Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi yang pertama, dan kita lanjutkan pada sisi yang kedua yang kemarin belum kita baca. Termasuk bukti yang menunjukkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala adalah dalail nubuwah, tanda-tanda kenabian. Beliau berkata, al-wajhu tsani anna ayatil anbiya allati tusammal mu'jizat wa yushahiduha an-nas aw yasma'una biha burhanun qati'un ala wujudi mursilihim. Bahwa tanda-tanda kenabian atau yang disebut dengan mukjizat, dalam bahasa syar'inya disebut dengan ayat atau dalail nubuwah, dan masyhur dikenal dengan sebutan mukjizat. Wa yushahiduhan nas, yang dilihat disaksikan oleh manusia atau mereka dengar. Burhanun qati', adalah bukti yang nyata tentang adanya yang mengutus mereka, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallahu taala, yang mengutus mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha umurun kharijatun an nitaqil bashar, karena tanda-tanda kenabian itu adalah hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia. Yujrihallahu ta'ala ta'yidan li rusulih wa nasran lahum. Allah Subhanahu wa taala menampakkan tanda-tanda itu pada para rasul untuk menguatkan mereka dan menolong mereka. Kemudian beliau sebutkan contohnya, mithalu dzalika ayatu Musa alaihi salam. Contoh tentang bukti kenabian adalah bukti kenabian Nabi Musa alaihi salam. Hina amarahu Allah taala an yadhriba bi'asahu al-bahr. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkat beliau, fadarabah, kemudian beliau lakukan itu. Fanfalaqa 12 tariqan yabisan. Maka kemudian laut itu terbelah menjadi 12 jalan yang kering. Wal ma'u bainaha kal jibal, dan air berada di sela-sela jalan yang kering tadi seperti gunung. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Maka kami wahyukan kepada Musa agar memukulkan tongkatmu di lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka laut itu terbelah dan air yang berada di sela-sela jalan yang kering tadi seperti gunung yang besar. Ini contoh yang pertama, tanda kenabian Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua, wa mithalun tsanin ayatu Isa alaihi salam. Tanda yang kedua adalah tanda kenabian Nabi Isa alaihi salam. Haitsu kana yuhyil mauta, ketika beliau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati. Wa yukhrijuhum min quburihim biidznillah, mengeluarkan mereka orang yang sudah mati tadi dari kubur mereka dengan izin Allah. Qala Allah taala anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, wa uhyil mauta biidznillah. Nabi Isa berkata, dan aku bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati dengan izin Allah. Wa qala wa id tukhrijul mauta biizni. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang-orang yang telah mati dari kubur mereka dengan izinku. Ini contoh yang kedua, tanda kenabian Nabi Isa alaihi salam. Wa mithalun tsalits, contoh yang ketiga, li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina talabat minhu Quraisyun ayah.
adalah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang Quraisy meminta bukti bahwa beliau adalah seorang nabi. Fa asyara ilal qamar, maka Rasulullah SAW menunjuk bulan. Fanfalaqa firqatain, maka bulan itu terbelah menjadi dua. Fara'ahun nas, maka manusia melihatnya. Wa fi dzalika qauluhu ta'ala, dan tentang itu, tentang bukti kenabian tadi, ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan terbelah. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan apabila mereka melihat bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda kenabian beliau, mereka berpaling dan mereka mengatakan itu adalah sihir yang terus-menerus dilakukan. Fahadhil ayatul mahsusah allati yujriha Allah taala ta'yidan lirusulih. Maka tanda-tanda yang bisa disaksikan ini tadi, ya Allah Subhanahu wa taala tampakkan pada para rasulnya untuk menguatkan mereka, wa nasran lahum, menolong mereka, tadullu dalalatan qat'iyyah ala wujudihi ta'ala, menunjukkan secara pasti tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda kenabian Rasulullah SAW yang bisa kita lihat, bisa kita baca adalah Al-Qur'anul Karim. Dan banyak orang yang ketika mencermati Al-Qur'anul Karim, mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika seorang kafir dia mencermati firman Allah Subhanahu wa taala, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyah itu ubun-ubun, kadzibah yang dusta, khati'ah yang melakukan kesalahan. Dan ketika dia cermati tentang ayat ini, ternyata sesuai dengan penelitian bahwa bagian depan otak manusia itu adalah tempat untuk mengambil keputusan, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengadab Abu Jahal di dalam ayat tersebut, akan ditarik ubun-ubunnya. Nasihatin kadzibatin khati'ah. Demikian juga ketika ada yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, bala qadirina ala an nusawwiya bananah, tentu kami mampu untuk menyamakan jari-jari mereka. Dan di situ terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa jari manusia itu semuanya berbeda, sehingga sidik jari antara satu orang dengan orang lain berbeda. Dan itu menunjukkan kesesuaian antara dalil syar'i dengan akal yang sehat. Akal yang sehat akan sejalan dengan dalil syar'i, dan tidak ada pertentangan antara dalil syar'i dengan akal yang jernih. Sehingga ketika sebagian orang kafir mencermati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, mereka menemukan bukti tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang pertama tentang beriman terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, yang ditunjukkan dengan fitrah manusia, ditunjukkan dengan akal, ditunjukkan dengan dalil syar'i, demikian juga sesuatu yang bisa disaksikan. Kemudian unsur yang kedua dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang mengatur alam semesta, satu-satunya yang memberi rizki. Beliau berkata, al-amru tsani
mimma yatadammanuhu al-imanu billah al-imanu birububiyyatih. Hal yang kedua yang terkandung dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman terhadap rububiyahnya. Ai bi annahu wahdahu rabbu la syarika lahu wa la mu'in. Maksudnya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb. Beliau akan jelaskan apa yang dimaksud dengan Rabb. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, wala mu'in, dan tidak ada yang membantu menolong Allah Subhanahu wa taala. War rabbu man lahul khalqu wal mulku wal amr. Dan yang dimaksud dengan Rabb, man lahul khalq, adalah yang mencipta, wal mulk, yang menguasai, dan yang memerintah secara mutlak. Fala khaliqa illallah wala malika illahu. Maka tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang memiliki secara mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala amra illa lahu, dan tidak ada perintah yang mutlak kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa milik Allah Subhanahu wa taala al-khalq wal amr, penciptaan dan perintah. Wa qala dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, lahul mulk, miliknya kekuasaan yang sempurna. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan semua sesembahan yang kalian ibadahi, kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki sedikit pun, walaupun kulit tipis yang terdapat pada biji kurma. Kalau kita makan kurma, bijinya itu ada kulitnya, selaput tipisnya, itu yang disebut dengan qitmir. Jadi seperti itu, hal yang sangat kecil saja tidak mampu diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yu'lam anna ahadan minal khalqi ankara rububiyatallahi subhanahu illa an yakuna mukabiran ghaira mu'taqidin bima yaqul. Dan tidak diketahui satupun dari makhluk ini mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu secara fitrah dia mengakui adanya yang Maha Mencipta, sehingga tidak ada yang mengingkari tentang rububiyah, tidak ada yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, kecuali illa an yakuna mukabiran, orang yang menyombongkan diri, ghaira mu'taqidin bima yaqul, yang tidak meyakini apa yang dia ucapkan. Jadi mungkin dia akan mengucapkan bahwa dia adalah Rabb, dia adalah yang Maha Mencipta, tapi di dalam hati nuraninya dia tidak mengakuinya. Hanya sekedar ucapan saja, mengucapkan bahwa dia Maha Pencipta, tapi sebetulnya di dalam hatinya dia mengingkari hal itu. Kama hasala min Fir'aun, seperti yang terjadi pada Fir'aun. Hina qala liqaumihi ana rabbukumul a'la, ketika dia berkata kepada kaumnya, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Wa qala ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai kaumku, aku tidak mengetahui bagi kalian sesembahan untuk kalian kecuali aku. Jadi Fir'aun mengatakan bahwa dia adalah Rabb yang paling tinggi, kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya sesembahan bagi kaumnya. Lakinna dzalika laisa an aqidah, akan tetapi itu bukan muncul dari keyakinan, cuman sekedar bicara saja. Di dalam hatinya dia tetap meyakini bahwa dia bukan Rabb, dia bukan yang Maha Mencipta. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahadu biha
wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Dan mereka mengingkarinya, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, wastaiqanatha anfusuhum, tapi mereka meyakini di dalam jiwa mereka, dhulman wa 'uluwa, itu terjadi karena mereka berlaku zalim dan menyombongkan diri. Sehingga hanya sekedar ucapan mengatakan bahwa Fir'aun adalah Rabb, Fir'aun adalah sesembahan, tapi di dalam hati nurani mereka itu sesuatu yang mereka ingkari. Wa qala Musa li Fir'aun kama hakallahu anhu, dan Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Fir'aun sebagaimana yang Allah hikayatkan tentang itu, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Dan sungguh engkau telah mengetahui, wahai Fir'aun, bahwa tidak ada yang menurunkan tanda-tanda kekuasaan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard, Rabb langit dan bumi, basair sebagai bukti, wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura, dan aku mengetahui bahwa engkau wahai Fir'aun adalah orang yang melampaui batas. Walihadza kana al-musyrikuuna yuqirruna bi rububiyyatillahi ta'ala ma'a isyrakihim bihi fi uluhiyyatihi. Sehingga orang-orang musyrik itu mereka mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah. Jadi mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang mengatur alam semesta. Tapi mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi uluhiyah. Jadi mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa dalam penciptaan, tapi mereka beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakanlah wahai Nabi, milik siapa bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya apabila kalian mengetahui. Ini Rasulullah bertanya kepada orang-orang musyrik, sayaquluna Allah, sayaquluna lillah. Maka mereka akan menjawab, milik Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah wahai Nabi, mengapa kalian tidak ingat? Mengapa kalian tidak mengingat tentang hal itu? Maksudnya memperhatikan kalau mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki langit, bumi beserta semua isinya, mestinya adalah mengesakannya dalam ibadah. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah, qul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah Rabb samawati sab', 7 lapis langit, dan Rabbul arsyil azim, Rabb yang memiliki arsy yang besar. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tattaqun. Katakanlah wahai Nabi, mengapa kalian tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah wahai Nabi, siapakah yang di tangannya ada kekuasaan terhadap segala sesuatu? Wa huwa yujir, dia melindungi dan tidak ada yang bisa melindungi dari azabnya. Apabila kalian mengetahui, sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Qul fa anna tusharun. Katakanlah, mengapa kalian seperti orang yang tersihir? Sehingga orang-orang musyrik itu mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang mengatur alam semesta, akan tetapi mereka tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa qala Allah taala, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al azizul alim.
Dan apabila engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Azizul Alim, yang maha perkasa dan maha mengetahui. Wa qala subhanah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Dan apabila engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan mereka? La yaqulunna Allah, mereka akan berkata Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yufakun, maka mengapa mereka melampaui batas, tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian beliau jelaskan di sini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada yang perintah kauni dan ada perintah syar'i. Perintah kauni adalah perintah yang berkaitan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, keputusannya, menciptakan, kemudian menetapkan segala sesuatu bagi makhluknya. Itu masuk dalam perintah kauni. Kemudian perintah syar'i adalah perintah untuk melakukan amal kebaikan. Beliau berkata, wa amrullahi subhanahu syamilun lil amril kauni wasyar'i. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu mencakup perintah kauni dan perintah syar'i. Fakama annahu mudabbirul kaun wal qadhi fihi bima yurid hasbama taqtadhihi hikmatuh. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur alam semesta dan yang menetapkan segala hal di alam tersebut sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan hikmahnya. Fahuwa kadzalikal hakimu fihi bi syar'il ibadat. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang menentukan syariat ibadah. Itu yang disebut dengan al-amru syar'i, perintah syar'i. Wa ahkamil muamalat, demikian juga hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalat, muamalah antara satu orang dengan yang lainnya. Hasbama taqtadhihi hikmatuh, sesuai dengan hikmahnya. Faman ittakhadha ma'allahi ta'ala musyarri'an fil ibadati aw hakiman fil muamalat faqad asyraka bih walam yuhaqqiqil iman. Sehingga siapa yang menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala musyarri'an fil ibadat, yang memerintahkan atau mensyariatkan suatu ibadah, au hakiman fil muamalat, atau yang menghukumi, mensyariatkan tentang muamalat, faqad asyraka billah, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yuhaqqiqil iman, dan belum mewujudkan keimanan. Ini hal yang kedua, unsur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Mengakui, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang mencipta, mengatur alam semesta dan memberi rizki. Dan itu adalah fitrah manusia. Sehingga ketika ada yang berbicara atau mengatakan bahwa dia adalah Rabb, dia adalah pencipta, dia adalah sesembahan, maka itu hanya sekedar ucapan. Dan di dalam hati nuraninya, jika hati nuraninya masih baik, fitrahnya masih baik, pasti akan tetap mengakui bahwa dia adalah makhluk. Kemudian beliau sebutkan bahwa orang-orang musyrik di masa Rasulullah SAW, mereka mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah ini. Hanya saja mereka, orang-orang musyrik Quraisy, tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada perintah kauni, ketetapannya terhadap alam semesta ini. Demikian juga ada yang perintah syar'i, perintah kepada umat manusia untuk beribadah,
untuk melakukan amal ketaatan dan kebaikan. Unsur yang ketiga dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Al-amru tsalits mimma yatadammanuhu al-imanu billah. Hal yang ketiga dari kandungan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bi uluhiyatih, beriman terhadap uluhiyah Allah. Ai bi annahu wahdahul ilahul haqq, mengimani bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata sesembahan yang benar, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wal ilahu bi ma'nal ma'luh, ai al ma'budu hubban wa ta'dhiman. Dan makna dari ilah adalah al-ma'luh, maksudnya adalah al-ma'bud yang diibadahi, hubban wa ta'dhiman, diibadahi disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang Maha Esa, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang benar. Ar-Rahmanur Rahim, Dialah yang maha luas rahmatnya dan Dialah yang merahmati makhluknya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan, demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan yang benar yang berhak untuk diibadahi. Qa'iman bil qist, dengan menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Wa kullu man ittakhadha ilahan ma'allah wa yu'badu min dunih fa uluhiyatuhu batilah. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya sesembahan yang benar, maka segala sesuatu yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, fa uluhiyatuhu batilah, maka ketuhanannya batil. Dia adalah disebut sebagai ilah, tapi bukan ilah yang benar, bukan sesembahan yang benar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Itu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dialah yang maha benar, dan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil, salah. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha besar. Wa tasmiyatuha alihah la yu'tiha haqqal uluhiyah, dan ketika disebut sebagai ilah, disebut sebagai sesembahan, tidak menunjukkan bahwa itu adalah sesembahan yang benar. Qala Allah Ta'ala fil Lati wal Uzza wa Manah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Lata, Uzza dan Manat, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu hanya sekedar nama, kalian menyebutnya sebagai sesembahan, tapi bukan sesembahan yang benar. Sammaitumuha antum, yang kalian namai, wa aba'ukum, demikian juga nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Wa qala an Hud alaihi salam, innahu qala liqaumih atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan.
Nabi Hud alaihi salam berkata kepada kaumnya, apakah kalian mendebatku tentang nama-nama yang kalian buat sendiri, demikian juga yang dibuat oleh nenek moyang kalian, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan bukti atas hal tersebut. Sehingga unsur yang ketiga dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengimani keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyah, mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ini yang bisa kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. InsyaAllah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah